Apa kabar anak-anakku? Luar biasa, pasti sukses. Pada hari ini, Senin, tanggal 10 Agustus 2020, pada pertemuan yang keempat, kita akan belajar matematika yang akan dibawakan oleh Bapak Yesaya Wilson, SPD. Anak-anakku, mari ikut belajar matematika pasti gampang. Pada pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas tentang bidang Kartesius atau diagram Kartesius. Nah, tujuan yang ingin kita capai pada pembelajaran kita pada hari ini yaitu kita mampu menentukan posisi suatu objek atau posisi suatu titik pada sebuah bidang Kartesius. Untuk pelajaran kita pada hari ini bisa kalian lihat di buku paket halaman 50 sampai 56. Jadi untuk kalian yang memiliki buku, silakan menonton video ini sambil belajar dari buku paket yang kalian miliki. Untuk lebih memahami tentang materi ini, mari bersama-sama kita simak pembahasan berikut ini. Gambar ini merupakan dena dari sebuah lokasi atau sebuah kota yang berisi fasilitas-fasilitas umum. Nah, cara yang paling mudah bagi kita untuk menentukan posisi atau letak dari fasilitas-fasilitas umum yang terletak pada gambar yaitu dengan cara menambahkan petak-petak persegi kecil sehingga membentuk baris dan kolom seperti pada gambar. Pada dena atau gambar yang kita lihat ini sudah terdapat petak-petak persegi yang membentuk baris dan kolom. Nah, langkah selanjutnya adalah kita memberikan kode pada masing-masing kolom dan masing-masing baris yang terdapat pada dena. Nah, dalam gambar ini kolom kita beri kode berupa huruf, yakni huruf A, B, C, dan seterusnya. Dan untuk baris kita beri kode angka, yaitu angka 1, angka 2, angka 3, dan seterusnya. Nah, selanjutnya untuk menentukan posisi dari masing-masing fasilitas umum pada dena, kita bisa menggunakan pasangan berurutan yang merupakan kombinasi dari huruf dan angka, di mana huruf mewakili kolom dan angka mewakili baris. Sebagai contoh, misalnya kita ingin menentukan lokasi dari sekolah misalnya. Nah, kita perhatikan sekolah terletak pada posisi F4. Maksudnya adalah kita berangkat dari kolom berkode F, kemudian kita melangkah sebanyak 4 satuan ke atas sehingga sampai pada baris nomor 4. Disinilah letak dari sekolah, sehingga diberi kode sekolah itu adalah F4. Contoh selanjutnya, jika kita menentukan posisi dari puskesmas. Nah, perhatikan puskesmas terletak pada posisi K5. Artinya kita berangkat dari kolom berkode K,
Kemudian kita melangkah 5 satuan ke atas atau 5 kotak persegi ke atas sampai pada baris kelima. Nah, disinilah letak puskesmas sehingga diberi kode K5. Selanjutnya, cara lain yang bisa kita gunakan untuk menentukan posisi dari masing-masing fasilitas umum yang terdapat pada Dena, yaitu dengan menggunakan bantuan 2 buah garis yang saling berpotongan, seperti pada gambar. Pada gambar ini terdapat 2 buah garis, yaitu sebuah garis horizontal atau garis mendatar dan sebuah garis tegak atau garis vertikal yang berpotongan di sebuah titik. Dalam hal ini bank merupakan titik perpotongan dari kedua garis, sehingga bank ini dijadikan sebagai titik pusat atau titik acuan. Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah garis mendatar ini dikenal dengan istilah sumbu X ya. Sementara garis tegak atau garis vertikal ini dikenal dengan istilah sumbu Y. Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah dalam memberikan kode atau angka dari kedua garis yang saling berpotongan. Untuk sumbu X, sebelah kanan diberi kode dengan angka positif. Sementara untuk sumbu X yang berada di sebelah kiri dari titik acuan, kita beri kode dengan angka negatif. Dan untuk sumbu Y yang berada di bagian atas, kita beri kode positif. Untuk sumbu yang berada di bawah, kita beri kode negatif. Misalnya, kita ingin menentukan posisi dari terminal. Dalam cara yang kita gunakan ini, kita akan menuliskan dalam bentuk X, Y posisi ya. Nah, kita ambil contoh terminal. Untuk menentukan posisi terminal, kita berangkat dari titik acuan atau perpotongan dari kedua titik sumbu. Nah, kita melangkah sebanyak 1, 2, 3 ya. Kita melangkah sebanyak 3 langkah ke kanan dari sumbu X. Setelah itu kita melangkah sebanyak 2, 3. Kita melangkah sebanyak 3 langkah ke atas sumbu Y. Sehingga dikatakan bahwa koordinat dari terminal adalah 3, 3. Misalnya kita akan menentukan koordinat dari pelabuhan. Nah, untuk menentukan koordinat dari pelabuhan ini, dari sumbu koordinat kita melangkah sebanyak 1, 2, 3, 4 langkah ke kanan sumbu X, sehingga nantinya nilai X akan bernilai positif 4. Nah, selanjutnya untuk mencapai pelabuhan, kita harus melangkah lagi ke atas sebanyak 1 langkah, sehingga nilai Y pada pelabuhan, sumbu koordinat dari pelabuhan
akan bernilai positif 1. Sehingga bisa dituliskan bahwa koordinat dari pelabuhan yaitu X, Y, nilai X pada koordinat pelabuhan yaitu positif 4, nilai Y positif 1, sehingga dituliskan bahwa koordinat pelabuhan adalah 4,1. Contoh berikutnya, misalnya kita ingin menentukan koordinat dari pabrik, maka dari sumbu koordinat kita melangkah sebanyak 1, 2 langkah ke kiri, sehingga nantinya nilai X akan bernilai negatif 2. Nah, untuk mencapai pabrik kita harus melangkah lagi ke atas sebanyak 1, 2, 3 langkah ke atas, sehingga nantinya pada koordinat pabrik nilai Y akan bernilai positif 3, sehingga bisa dituliskan bahwa koordinat pabrik yaitu nilai X negatif 2, nilai Y yaitu positif 3, sehingga bisa dituliskan koordinat pabrik pada gambar adalah negatif 2,3. Berikutnya, misalnya kita akan menentukan koordinat dari taman. Untuk mencapai taman, dari sumbu koordinat kita melangkah sebanyak 1, 2, 3 langkah ke kiri, sehingga nilai X adalah negatif 3. Nah, untuk mencapai taman, kita harus melangkah lagi sebanyak 1, 2 langkah ke bawah sumbu Y, sehingga nantinya pada koordinat taman nilai Y akan bernilai negatif 2. Sehingga bisa dituliskan bahwa koordinat taman pada gambar adalah nilai X min negatif 3, nilai Y adalah negatif 2, sehingga dituliskan koordinat taman pada gambar adalah negatif 3, negatif 2. Nah, cara yang kita gunakan ini yaitu untuk menentukan posisi suatu objek pada suatu dena dengan bantuan sumbu X dan sumbu Y. Inilah yang selama ini dikenal dengan istilah bidang Kartesius. Demikian pembahasan kita hari ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti dengan baik. Dan untuk tugasnya, untuk pembelajaran hari ini sudah saya siapkan di classroom masing-masing. Silakan dibuka dan dipelajari. Jangan lupa untuk dikerjakan dan segera dikumpulkan di kelas masing-masing. Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat dan salam sehat.